Om Swastiastu. Halo anak-anak sekalian, apa kabar Anda hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya kita semua senantiasa dalam lindungan Ida Sang Yang Widiwasa. Pada pertemuan kali ini, saya akan mencoba mengantarkan sebuah materi ajar utamanya bagi Anda semua siswa kelas 10, yakni memahami ajaran Upaweda sebagai tuntunan hidup. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk sesi kali ini, yang pertama adalah peserta didik mampu menganalisis pengertian Upaweda. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis kedudukan Upaweda dalam kitab suci Weda. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengurutkan bagian-bagian dari Upaweda itu sendiri. Nah, anak-anak sekalian tentunya semua sudah pada tahu pengertian Upaweda. Namun perlu halnya kali ini kembali kita pertegas dan perjelas bahwa Upaweda adalah kitab-kitab yang menunjang pemahaman terhadap Weda. Upa berarti dekat atau sekitar, sedangkan Weda berarti pengetahuan dan dapat pula diartikan sebagai Weda atau kitab suci itu sendiri. Dan Upaweda disebut juga sebagai Weda tambahan, di mana sebagai bagian yang menjelaskan Weda dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti. Berbicara tentang kedudukan Upaweda di dalam Weda, sesuai arti dan tujuannya dalam kitab Upaweda itu, maka Upaweda pada dasarnya dinyatakan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Weda. Tiap buku merupakan penghususan dalam memberi keterangan yang sangat diperlukan untuk diketahui dalam Weda itu sendiri. Jadi, kedudukannya sama dengan apa yang kita lihat dengan Wedangga. Bagian-bagian Upaweda. Yang pertama adalah Itihasa. Itihasa adalah karya sastra yang mengandung unsur-unsur kepahlawanan dan sistem pemerintahan Hindu di masa lampau. Itihasa dikenal dengan istilah Wiracarita atau epos kepahlawanan. Yang kedua adalah Purana. Purana adalah sebuah itihasa karena di dalamnya memuat catatan tentang berbagai kejadian yang bersifat sejarah. Bagian ketiga dari Upaweda adalah Artasastra, di mana merupakan ilmu tentang politik atau ilmu tentang pemerintahan. Dasar-dasar ajaran tentang Artasastra terdapat di hampir semua kitab sastra dan Weda. Bagian keempat adalah Ayurweda, merupakan sebuah pengetahuan pengobatan yang bersumber dari kitab Upaweda Semerti. Kitab Ayurweda mengulas tentang bagaimana cara agar tetap sehat dan berumur panjang. Kemudian bagian terakhir dari Upaweda itu adalah Gandharwa Weda, di mana Gandharwa Weda ini sebagai kelompok Upaweda menduduki tempat yang penting dan ada hubungannya dengan Samaweda. Di dalam kitab Purana kita jumpai pula keterangan mengenai Gandharwa Weda itu sendiri. Gandharwa Weda mengajarkan tentang tari, musik, dan ataupun juga seni suara. Nah, bagaimana anak-anak sekalian? Mudah-mudahan dari penjelasan tadi kalian semua bisa memahami bahwa ajaran Upaweda dapat dijadikan sebagai tuntunan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya, Iwayan Palasuara, Guru Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti di SMA Negeri 3 Denpasar. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Dan akhir kata, saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.